Perkenalkan, nama saya Agil Nuh Hamanangan Girsang dengan NIM 220707038. Di sini saya mengambil mata kuliah musik dan ritual dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Arif Tarigan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya akan menjawabnya. Ini saya buka handphone untuk melihat beberapa pertanyaannya. Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan ritus dan ritual? Ritus adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang terstruktur dengan tujuan tertentu, biasanya dilakukan secara berulang dan bersifat sakral. Ritus seringkali terkait dengan upacara agama atau kepercayaan tertentu. Selanjutnya itu adalah ritual. Ritual adalah praktek yang lebih luas yang melibatkan beberapa rangkaian atau tindakan dalam upacara tersebut dalam konteks agama, sosial, dan juga budaya. Yaitu selanjutnya yang kedua, terangkan skema 3 tahap ritus peralihan rites of passage dari Van Gennep. Yaitu ada 3 tahap ritus. Yang pertama yaitu adalah tahap pemisahan, di mana tahap pemisahan ini individu atau kelompok yang terlibat dalam ritus dipisahkan dari status lingkungan sosial lama mereka. Pemisahan ini berupa perjalanan fisik dan juga simbolis dan pemakaian pakaian khusus. Yang kedua yaitu adalah tahap transisi. Tahap ini adalah periode peralihan di mana individu atau sekelompok dalam keadaan yang berbeda status, yaitu yang tidak sepenuhnya menjadi bagian dari satu status dan belum sepenuhnya masuk ke status baru. Yang ketiga yaitu adalah tahap integrasi, atau bisa juga artikan itu penggabungan, yaitu di sini kembali ke masyarakat atau kelompok dengan status baru. Hal ini juga mencakup ritual, simbol yang menunjukkan status baru tersebut, seperti perayaan dan juga pengesahan dalam kelompok sosial dan penggabungan. Setelah itu adalah yang ketiga yaitu adalah jelaskan konsep simbol dan ikon dalam ritual. Di sini simbol dan ikon yaitu yang saya ketahui, yaitu simbol dalam ritual adalah yang merujuk pada objek atau kata atau tindakan yang memiliki suatu makna khusus dan arti yang di dalamnya. Simbol juga mengandung pesan atau nilai yang tertentu yang dipahami oleh sebagian anggota masyarakat yang terlibat dalam ritual tersebut. Dan ikon adalah gambar atau representasi visual yang memiliki sesuatu yang lebih besar dan lebih abstrak. Dan ikon juga biasanya lebih jelas, langsung terkandung dalam maknanya. Dalam ritual juga ikon bisa berupa gambar dewa atau tokoh-tokoh suci yang memiliki arti dan memiliki kaitan langsung dalam konsep spiritual. Yang keempat yaitu jelaskan 3 dimensi desa, kala, dan patra dalam ritual. 3 dalam ritual yaitu yang pertama desa. Desa itu adalah kita bisa artikan sebagai tempat di mana ritual itu dilakukan, dan bagaimana tempat geografisnya, dan juga bagaimana lingkungan atau ruang yang dianggap khusus atau sakral bagi pelaksanaan masyarakat ritual tersebut. Yang kedua yaitu kala. Kala itu kita bisa anggap sebagai yaitu pada waktu pelaksanaannya kapan, apakah itu malam hari, apakah itu pagi hari, apakah itu siang hari, dan juga berkaitan dengan peristiwa alam, yaitu juga kita bisa kaitkan dengan perubahan musim atau di bulan atau waktu tertentu dalam kalender masyarakat yang menganut ritual tersebut. Yang ketiga yaitu adalah patra. Patra itu berkaitan dengan pelaku ritual, di mana siapa yang terlibat dalam ritual tersebut, apakah itu kepala suku
dan bagaimana dia situasi sosial dan budaya mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan ritual tersebut. Yang kelima yaitu jelaskan konsep musik dalam sebuah ritual. Konsep musik dalam sebuah ritual ini adalah bagaimana musik itu pengantar ke dimensi lain. Dan juga musik ini sering digunakan mengiring upacara dan juga mengatur dan memperkuat pesan simbolik dan memperdalam pengalaman spiritual, yaitu juga biasanya melalui beberapa irama, melodi, dan suara. Dan juga musik ini mampu mengantarkan masyarakat ke dimensi emosional dan kita bisa juga bilang ke alam gaib dalam sebuah ritual. Dia pokoknya bisa mengantar kita ke dimensi lain dengan berbagai musik, seperti apakah itu alunan musik ensemble dari Batak Toba atau Kasimalungun, dan kita bisa dengar dan kita biasanya masa itu tahu gitu kemana diantar biasanya musik ini gitu. Dan yang keenam yaitu adalah jelaskan maksud musik memiliki aspek metafora dan metafisik dalam ritual. Di sini yang saya ketahui adalah tentang metafora ini adalah mengacu pada bagaimana cara musik itu digunakan dan dipresentasikan atau melambangkan sesuatu yang terlibat dan terjangkau, dan ini juga sebagai simbol dan mempunyai makna yang lebih dalam untuk metafor. Dan untuk metafisik adalah bagaimana dimensi musik ini yang tidak terjangkau oleh indera fisik dan juga dalam ritual, dan ini juga dianggap sebagai sarana untuk menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib dan menciptakan pengalaman yang kita juga bisa melampaui batasan fisik kita dan juga berbagai apapun. Yang ketujuh yaitu adalah jelaskan maksud musik sebagai jembatan ke dunia luar dalam ritual. Di sini maksudnya itu adalah musik ke dalam dunia luar, yaitu adalah sebagai sebenarnya seringkali kita beranggapan bagaimana musik itu bisa gitu. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan manusia dengan dunia luar spiritual dan dunia para dewa. Juga musik ini juga dianggap memiliki kekuatan untuk membuka kita bisa bilang gerbang komunikasi antara dua dunia, dan juga memungkinkan juga para masyarakat ritual untuk merasakan kedekatan dan kekuatan yang lebih besar atau memperoleh pengalaman. Melalui musik kita bisa merasakan bagaimana emosional para saat ritual tersebut, seperti apakah itu gondang si 22 atau kenang pitu-pitu. Jadi kita bisa merasakan terlibatannya dalam dunia itu dalam ritual tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan Pak. Terima kasih.